Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi hari ini dalam pelajaran mata kuliah Statistika Dasar. Pada hari ini kita akan belajar minggu ini tentang ukuran pemusatan data. Untuk yang pertama, kita sudah belajar tentang pengertian statistika. Kemudian kita sudah belajar tentang penyajian statistika. Penyajian statistika itu bisa dalam dua bentuk, bisa dengan grafik, bisa dengan kurva. Nah, dari kurva atau diagram. Nah, dari dua macam ini digunakan untuk proses penyajian data agar data terbaca lebih mudah. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa ketika data yang kita punya sudah kita sajikan dalam bentuk grafik, dalam bentuk tabel, dalam bentuk kurva, yang kita dapat lakukan yaitu memproses data tersebut. Yang ingin kita lihat apakah bagaimana ukuran pemusatan dari data tersebut. Nah, di sini kita akan lihat ketika kita mempelajari tentang ukuran pemusatan data, berarti kita akan melihat tentang rata-rata hitung, rata-rata berkelompok hitungnya. Jadi semua data itu ada dua jenis. Ada data berkelompok dan juga ada data tidak berkelompok. Nah, yang akan kita lihat adalah rata-rata hitung di data berkelompok, kemudian rata-rata hitung di data tidak berkelompok, juga median dan juga modusnya. Kemudian kita akan melihat karakteristik, kelebihan, dan kekurangan dari ukuran pemusatan data. Kemudian ada yang namanya ukuran letak. Ukuran letak itu terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Kemudian ada pengolahan data ukuran dengan pemusatan menggunakan Microsoft Excel. Kita langsung ya. Yang pertama, ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan itu adalah nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data. Ukuran pemusatan menunjukkan pusat dari data tersebut. Jadi ini harus kita lihat bahwa ternyata ketika kita memiliki data, kita tidak bisa mengambil kesimpulan atau mengambil suatu pernyataan yang semena-mena. Jadi kalau misalnya nih dari suatu kelas, ternyata di dalam kelas tersebut banyak yang mendapatkan nilai IPK 3 sampai 4. Sebanyak 50% lah dikatakan. Kemudian 30%-nya itu IPK 2 sampai IPK 3. Sisanya 20% adalah IPK yang di bawahnya. Tapi kita berbicara bahwa nilai tengah dari data dari kelas tersebut adalah IPK orang-orang yang memiliki IPK 2 sampai 3. Nah, apakah hal tersebut benar atau salah? Kita akan melihat dari ukuran pemusatannya. Kalau kita menyatakan seperti itu dan ternyata kita lihat bahwa nilai tengahnya tidak sesuai, berarti kalimat yang kita buat atau kalimat yang kita jadikan sebuah pernyataan yang mewakili dari suatu data di dalam kelas, data IPK di dalam kelas itu tidak mewakili. Sehingga kita harus melihat bahwa ukuran pemusatan data itu ukuran yang sudah kita hitung atau sudah kita telaah, kita cari tahu dengan menggunakan rumus-rumus tertentu yang mewakili. Jadi dia harus mewakili suatu kumpulan data sehingga menunjukkan karakteristiknya. Oke. Ini ada contoh pemakaian ukuran pemusatan. Contohnya berapa rata-rata harga saham, kemudian berapa rata-rata inflasi, berapa rata-rata pendapatan, dan berapa rata-rata tingkat suku bunga. Nah, yang kita bisa tarik ambil kesimpulan adalah contoh sederhana dari ukuran pemusatan data yaitu mengetahui rata-ratanya. Oke, hal yang pertama yang harus kita tahu adalah berapa rata-ratanya. Nah, ini adalah rumusnya yang digunakan di dalam statistika dasar. Untuk rata-rata hitung sampel itu menggunakan X bar. Kemudian untuk rata-rata hitung populasi kita menggunakan mu. Dengan proses yang sama, yaitu jumlah data, kemudian kita bagi dengan banyaknya data.
Harus diingat sampel dan populasi itu berbeda. Sampel itu bagian besarnya, populasi itu bagian besarnya, kemudian sampel merupakan bagian kecilnya yang bagian yang merupakan wilayah yang kita ambil untuk dijadikan contoh. Oke, ini adalah contoh rata-rata hitung populasi. Karena dia merupakan sebuah populasi, berarti kita menggunakan mu. Kemudian X merupakan jumlah dari banyaknya data. Jadi kalau di sini kita lihat datanya adalah harga per lembar saham. Kemudian kita bagi banyaknya data, itu N. Itu bisa dilihat dari nomor, ternyata ada 20 perusahaan yang kita lihat. Berarti harga per lembar saham kita jumlahkan, kemudian kita bagi 20. Berarti kita akan melihat bahwa 490,75 merupakan nilai rata-rata dari semua lembar saham yang ada data di sini. Nah, berarti dapat kita katakan bahwa Kimia Farma itu memiliki harga per lembar sahamnya di bawah rata-rata. Oke, jadi bisa kita tarik kesimpulan sampai seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah contoh rata-rata hitung sampel. Ini ada beberapa perusahaan yang kita jadikan atau kita ambil sebagai sampel. Kemudian ini akan kita lihat yang perbedaan rata-rata populasi dengan rata-rata sampel itu seperti yang sudah saya bilang di awal, itu di awalnya berbeda. Nah, kalau misalnya di populasi itu tadi mu, di sini kita sebut dengan X bar. Oke, next. Kemudian ada rata-rata hitung tertimbang, yaitu rata-rata yang kita mencari bagian mana yang ingin kita ketahui. Nah, rata-rata hitung tertimbang. Definisinya rata-rata dengan bobot atau kepentingan dari setiap data berbeda. Besar kecilnya bobot tergantung pada alasan ekonomi dan teknisnya. Contohnya, kita mau mencari apanya nih? Kalau misalnya kita mau mencari WI dan XI-nya, ya udah kita kalikan dulu. Berarti jumlah XI dengan WI kita kalikan, kemudian kita jumlahkan semuanya, baru kita bagi dengan jumlahnya data N-nya. Berarti N-nya 9, berarti ini didapatkannya 4,038. Oke, next ya. Nah, kemudian tadi kita sudah melihat rata-rata hitung untuk data yang tidak berkelompok. Nah, sedangkan ini kita akan kita akan menuju rata-rata hitung untuk data berkelompok. Kita akan mencari median modusnya juga. Oke. Untuk data berkelompok, ini kita harus mencari nilai tengahnya terlebih dahulu. Biasanya kalau rata-rata hitung berkelompok, dia sudah menjadi distribusi frekuensi, sudah menjadi sebuah data yang sudah ada dalam tabel. Nah, makanya kenapa kita bilang bahwa itu adalah data berkelompok, karena dia sudah dikelompokkan berdasarkan tabelnya. Jadi sudah dibuat distribusi frekuensinya. Nah, kita akan melihat rumusnya. Yang pertama kita lihat adalah nilai tengahnya. Kemudian kita lihat jumlah frekuensinya. Nah, rumusnya adalah jumlah dari F atau frekuensinya, kemudian kita kalikan dengan nilai tengahnya. Sehingga didapatkanlah, kemudian kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan jumlah datanya yaitu 20. Kalau misalnya dilihat nih nilai tengah. Kenapa harus ada nilai tengah, Bu? Karena ini saya bantu untuk lebih memahami. Jadi, kenapa ada nilai tengah di sini? Karena ketika data sudah dikelompokkan seperti ini, kita tidak tahu misalnya frekuensinya 2. Apakah 2 ini ada di data 160 ataupun 303 atau ada di data bagian tengah-tengah? Kita tidak tahu karena ketika data sudah dikelompokkan, maka akan terjadi bias. Jadi informasi awal hilang. Kita akan kehilangan informasi awal sehingga kita tidak melihat lagi data mentahnya atau data lamanya, sehingga yang akan kita jadikan acuan yaitu data berkelompok yang di dalam tabel. Sehingga untuk mencari rata-ratanya kita harus melihat nilai tengahnya dulu nih. Untuk nilai tengahnya berapa, kemudian kita kalikan dengan jumlah frekuensinya. Oke, semoga masih paham semuanya. Kemudian ini adalah
pengertiannya, rata-rata hitung dalam skala interval biasanya memiliki rasio, kemudian semua nilai harus dimasukkan, kemudian satu kelompok baik kelas maupun satu kesatuan mempunyai satu rata-rata hitung, kemudian rata-rata hitung untuk membandingkan karakteristik dua atau lebih populasi dan sampel. Ini kemudian kita next. Satu-satunya ukuran pemusatan jika jumlah deviasi setiap nilai terhadap rata-rata hitungnya selalu sama dengan 0. Nah, inilah keistimewaannya atau perbedaannya. Kemudian, rata-rata hitung sebagai titik keseimbangan dari keseluruhan data. Maka letaknya berada di tengah-tengah data biasanya. Kemudian rata-rata hitung nilainya sangat dipengaruhi oleh nilai yang ekstrim, kalau ada data yang sangat besar ataupun sangat kecil. Kemudian bagian data dan sekelompok data yang sifatnya terbuka. Oke, sekarang kita akan melaju ke sebuah data yang lain. Kalau tadi kita sudah belajar tentang rata-rata, sekarang kita akan belajar tentang median atau biasanya disebut dengan nilai tengah. Nah, nilai tengah ini harus kita lihat bahwa harus kita bedakan yang pertama, apakah data tersebut berkelompok ataupun data tersebut tidak berkelompok. Jika data tersebut tidak berkelompok, maka untuk mencari nilai tengahnya, pertama kali adalah kita lihat ada berapa banyak jumlah datanya. Kalau misalnya jumlah datanya ada 10 nih, berarti dia kan genap 10. Nah, 10 kan angka genap ya. Kalau genap, berarti kita taruh di tengah-tengah untuk melihat di mana data tengahnya, berarti itu nilai N plus 1. Jadi kalau dia 10, berarti 10 plus 1 dibagi 2. Sehingga didapatkan nilai 5,5. Untuk melihat 5,5 nilai data 5,5 berarti data yang kelima dan data yang keenam kita tambahkan kemudian kita bagi 2. Gitu. Sedangkan ketika data yang kita dapat adalah ganjil, misalnya nih, kita hanya memiliki 5 data. Berarti kita melihat nilai tengahnya di mana, itu berarti yang kita cari aja yang nilai tengahnya. Karena dia ganjil, ya kita ambil 2 dari depan, 2 dari belakang. Kita dapatkan nilai tengahnya. Kemudian, jadi tinggal kita cari aja lah nilai tengahnya. Tapi kalau misalnya datanya genap, ada 6 misalnya, jadi harus kita cari 2 dari depan, 2 dari belakang, ternyata masih ada 2 yang tertinggal. 2 data inilah yang kita tambahkan, kemudian kita bagi 2. Permasalahannya adalah ketika dia data tidak berkelompok, itu biasanya masih mengacak. Jadi tidak berurutan 1, 5, 10, 12 gitu, tapi dia random biasanya. Nah, untuk mengetahui mana data yang termasuk ke data tengah, pertama kali yang harus kita lakukan setelah kita melihat berapa banyaknya data, yaitu kita mengurutkan data tersebut. Jadi harus kita urutin. Setelah kita lihat, oh ini nih datanya ada berapa banyak. Yang pertama kita lakukan, kita akan melihat datanya ada berapa banyak. Yang kedua yang kita lakukan yaitu kita harus mengurutkan data dari yang paling kecil ke besar atau dari yang besar ke kecil. Kemudian barulah kita proses perhitungannya. Nah, oke, mungkin itu aja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Semoga kita bisa ketemu kembali minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan mengirimkan tugas kepada kalian untuk sama-sama kita kerjakan. Kemudian akan kita review di responsi mendatang. Oke, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.